Sasa menantu mama yang sangat baik hati. Tolong ya, Jeng Mira, tolong saya ya. Tolong ya, kan kamu sudah numpang di rumah saya. Ya, akhirnya penghalang kita sudah mati. Akhirnya ya, Mah. Gak ada yang nyuruh aku ini itu. Bebas, bebas, bebas. Ayo, Mah, kita pergi shopping yuk. Kita menikmatin hartanya Bu Indah. Kita habisin aja, ya. Tunggu. Jeng Mira, Sasa. Kurang ajar. Berarti mereka numpain kalau aku mati. Awas saja. Lalu bagaimana ini? Tidak, tolong! Jangan! Mimpi, astaga. Mimpi terus nih. Ada apa sih dengan aku? Mimpi lagi. Kok jadi sering banget mimpi buruk ya? Aduh, kenapa sih? Kenapa akhir-akhir ini jadi mimpi buruk terus? Padahal selalu sholat. Selalu buat amal. Ada yang salah nih kayaknya nih. Enggak mungkin. Gak mungkin aku mati seperti itu. Gak mungkin aku hidup seperti itu. Itu gak mungkin. Kalau aku mati pasti aku ada yang ngurus. Gak mungkin kalau gak ada yang ngurus. Aku kan selalu baik sama orang. Aku kan selalu ngurusin orang. Gak mungkin aku mati ini sendiri. Tapi kenapa? Aku kenapa nih? Darah. Apakah Ibu mengalami pusing-pusing atau gampang capek akhir-akhir ini? Iya. Berdasarkan dari pemeriksaan awal, sepertinya Ibu harus periksa lebih lanjut. Seperti tes darah, CT scan, dan MRI. Karena kemungkinan ada indikasi penyakit yang lebih serius. Gak mungkin aku sakit. Gak mungkin aku sakit. Enggak. Aku orang baik. Gak mungkin aku bisa sakit. Enggak. Ini gak boleh. Ini gak boleh. Kok bawa parfum perempuan ya? Tapi aku yakin banget ini bukan parfum aku. Mas, di kemeja kamu aku cium bau parfum perempuan dan aku yakin banget ini bukan parfum aku. Kamu tahu apa sih? Suami kamu ini kerja dari pagi sampai malam banting tulang. Jadi gak usah curiga nih sama aku, ya? Gak usah nuduh-nuduh aku. Ngerti kamu? Iya, halo, Ma. Halo, Yosi, sayang. Anterin Mama ya ke dokter, bisa? Ma, Mama bisa gak sih nggak ganggu aku bentar aja, Ma? Aku tuh lagi pusing, Ma. Kamu minta tolong sama yang lain aja ya buat nganterin Mama. Kalau Mama malas setir, Mama pesen taksi aja. Oh, oke deh kalau gitu. Bye, sayang. Mana sih punya anak perempuan diurus dari kecil. Cuma minta anterin ke dokter aja nggak mau.
paksa pergi sendiri. Kenapa lagi mama kamu? Tahu pusing. Ini kemeja kamu. Permisi Ibu. Dokter, kapan hasil labnya bisa saya ambil? Hasilnya akan keluar besok. Oh, Jadi Ibu bisa ke sini lagi untuk mengambil. oke. Dokter, saya kasih tahu ya. Saya ini sehat, jadi saya nggak mungkin sakit. Saya harap begitu, Bu. Terima kasih dokter. Sama-sama Ibu. Permisi dokter. Mari Ibu. Jadi panti asuhan itu udah digusur. Lalu anak-anaknya dipindahin kemana? Saya sudah mencari tahu soal itu. Dia dipindahkan di salah satu panti asuhan di Jakarta. Ini Bu, alamatnya. Tadinya orang-orang pengurus panti itu juga bingung anak yang mana. Tapi ketika saya kasih tahu bahwa anak itu mempunyai cincin yang berinisial SH, mereka langsung beritahu bahwa anak itu bernama Yoga. Yoga. Ya, benar. Yoga. Diberi nama sesuai dengan nama yang dibordir di dalam selimut bayi. Kan Sasha yang menyiapkan selimut bayinya. Apa Sasha berniat memberi nama anak itu Yoga? Oh, jadi ini panti asuhannya. Aku harus cari tahu siapa yang adopsi si Yoga dan bagaimana kondisinya. Jangan sampai Hendra bisa menemukan dia di sini ataupun melacaknya di sini. Kalian ini gak punya mata ya? Kurang ajar. Kamu gak tahu ini baju mahal. Dasar gak punya etika. Tinggalnya di panti sih. Gak ada yang ngajarin aturan. Sama santun. Galak. Tak kenal juga maaf. Jadi begini Bu, kedatangan saya ke sini, saya memang betul-betul ingin tahu bagaimana kondisi bayi yang waktu itu pernah saya titipkan di sini. Namanya Yoga Bu, karena ibu kandungnya itu kan sudah sakit-sakitan Bu. Saya kasihan banget Bu, dia tuh setiap hari nyariin anaknya, setiap hari nangis. Saya kan gak mungkin Bu nggak mengabulkan permintaannya, makanya saya datang ke sini. Saya pengen tahu di mana anak namanya Yoga karena ibu kandungnya pengen ketemu Bu. Maaf Bu, anak itu sudah diadopsi. Tapi Bu, siapa ya Bu yang mengadopsinya? Boleh nggak saya tahu alamatnya di mana Bu? Saya pengen ketemu. Ibu ini kan tadi jahat banget ke anak-anak panti. Aku takut kalau aku kasih tahu alamat Bu Aisyah, Yoga malah kenapa-napa. Lagian aku juga curiga sama ibu ini. Maaf Bu, kebijakan panti asuhan ini bahwa data itu tidak bisa kami berikan. Masa sih minta alamat gitu aja nggak dikasih? Maaf Bu, memang sudah seperti itu prosedurnya. Gimana ini? Tapi ya sudahlah. Kalau anak itu sudah diadopsi, justru malah bagus. Makin kecil kemungkinan Hendra bisa tahu soal keberadaan anak itu. Ya udah, saya permisi dulu.